dokter nggak bisa datang ke mobil, dokternya bilang nggak bisa. Udah kita yang kasih effort ke mereka. Ya, seperti yang saya bilang, keluarga sih. Terima kasih Oma. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya Oma. Ya jadi Oma kan memang ya pertama kita tahu bahwa Oma itu sudah bisa dibilang cukup usia lah ya. Usianya 84 tahun, meninggal di usia 84, tepatnya kemarin jam setengah 1 siang. Oma tercinta kita ya meninggal gitu. Oma yang aku kenal sangat sayang lah sama cucu-cucu, yang dekat sama keluarga-keluarga besar di Jakarta maupun Surabaya. Kemudian ada penyakit cancer cervix stadium 4. Ya itu yang itulah usul dari setiap orang lah ya. Yang itu kan memang belum ditemukan obatnya. Namun ya paling penting sekarang Oma udah gak menderita, sudah berada di alam yang lebih baik. Itulah doa aku dan keluarga juga untuk bisa tetap kuat menjalani hari-hari kedepannya. Itu yang paling sulit sih. Apalagi untuk mama yang bisa dibilang orang tuanya mama cuma satu dari dulu ya, Oma aja. Ada opa aku juga sudah nggak ada, udah meninggal. Mama dekat sekali dengan Oma maupun aku dan adik aku. Jadi ya itu yang paling sulit sih masa-masa seperti ini gitu. Yang memang sulit untuk kita terima. Namun ya positifnya Oma udah berada di tempat yang lebih baik gitu sih. Maaf nih kalau boleh tahu sudah berapa tahun Oma mengidap penyakit? Sudah kira-kira terdiagnosanya itu 10 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Desember. Ya, gitu. Kita lagi mau menutup tahun dan ternyata Oma mengidap penyakit ini, harus dijalanin gitu. Oma masih baik-baik aja waktu itu, tapi 3-4 bulan terakhir emang kondisi fisiknya terjun bebas, drop. Sebulan terakhir memang masa-masa kritisnya sih bisa dibilang. Oma drop, sudah asupan makanan minuman sudah tidak bisa dikonsumsi lagi sama Oma, harus pakai sonde. Seminggu yang lalu udah mulai pakai sonde, pasang selang 30 cm masuk ke dalam organ badannya untuk masukin asupan makanan, minuman, obat-obatan. Namun ya setelah itu Oma pulang. Jadi selama ini rawat inap atau jarang? Selama ini selalu di rumah karena dokter menyarankan, kasihan bikin stres kalau dia harus jauh dari keluarga gitu dan berada di rumah sakit itu kan pasti momok bagi semua orang ya, pengennya di rumah. Ya udahlah kita ikutin, lebih baiknya seperti itu. Namun ketika kondisinya sudah tidak memungkinkan ya 3-4 hari yang lalu sempat dibawa ke rumah sakit, sempat sudah balik ke rumah. Terus kemarin ya Oma di rumah sudah drop sekali, dibawa kembali ke rumah sakit yang sama, ya ditangani dengan baik. Di beberapa jam terakhirnya Oma hidup, keluarga sudah ngumpul semua dari Jakarta, sudah ngumpul, sudah video call sama keluarga terdekat juga ada di Surabaya. Ya akhirnya dari situlah langsung Oma pulang ke rumah bapak. Ya. Komunikasi terakhir Oma kapan? Oma sudah nggak bisa ngomong, sebenarnya sudah hampir 1 bulan. Kadar ingatannya pun juga sudah turun drastis, sering lupa sama cucu-cucunya gitu. Oma ingat aku nggak? Lupa, nggak tahu, dan nggak bisa ngomong. Udah ini aja. Terus ya begitu sampai akhirnya makin turun kondisinya. Oma nafasnya juga sudah perlu bantuan oksigen di 2 titik, dari nasal, hidung, sama dari mulut untuk mensupport itu. Dan kemarin pas ke rumah sakit, tepatnya pukul 1 pagi ya, sampai di rumah sakit, Oma itu sudah membutuhkan support oksigen di 2 titik itu. Dan dokter juga sudah bilang bahwa Oma ini sudah berada di dying process, gitu, sudah memasuki fase-fase terakhir, dimana GCS-nya kalau di istilah dokter itu Glasgow Coma Separation
itu dia sudah di 4 titiknya. Sedangkan manusia normal yang tidak mengidap penyakit apapun itu di titik 15 seperti kita gitu, 15. Oma sudah turun ke 4, itu sudah di penghujung karena ketika kita sudah masuk ke stage 3 itu tandanya kita sudah masuk dalam fase koma. Jadi Oma juga satu step sebelum koma, jadi beberapa jam setelah itu Oma langsung masuk ke fase koma di mana sudah nggak sadarkan diri. Nadi tangannya sih dokter bilang sudah tidak berdenyut, terus Oma sudah tidak merespon apapun, tidak bisa merespon suara yang masuk, pergerakan jari, alis apapun tidak bisa digerakkan secara motoriknya, tidak bisa menggerakkan itu. Cuman ya Tuhan masih memberikan detak jantung sih sampai sejam 2 jam ke depan kemarin itu, so it's good. I mean ya Oma berpulangnya dengan baik. Kita kenal Oma dengan Oma yang baik, Oma yang gaul. Bisa ditanya teman-teman semua itu sangat sayang semua. Ketika hari ini kita membuka rumah duka, dari semalam teman-teman, kerabat, keluarga semua pada datang memberikan support, memberikan doanya. Ya, ucapin terima kasih banyak juga untuk teman-teman keluarga yang sigap, yang datang di momen-momen yang sangat sulit untuk keluarga saya. Kan diri kenal dekat dengan almarhumah. Iya. Seperti apa sih sosok kamu? Oma ini adalah sosok yang memang sangat cheerful, tidak pernah nomor satu pasti sayang sekali dengan kita. Oma itu pribadi yang sangat baik, sangat apa ya, dia keras terhadap orang-orang yang di luar keluarganya yang dia tidak terlalu kenal. Namun kalau sama keluarganya apapun akan diberikan. Orang-orang zaman dulu ya seperti itu kan, maksudnya lebih kolot pemikirannya. Namun kalau untuk keluarga, nyawanya akan diberikan, akan melakukan apapun untuk membahagiakan keluarga. Itu aku sangat merasa privilege, sangat bersyukur bisa mempunyai sosok nenek yang menemani aku sampai aku usia 28 ini, bisa dapat kesempatan untuk bisa dicintai sama Oma dan juga bisa mencintai Oma. Gitu. Momen apa yang sulit gue lupain dari keluarga itu? Momen sulit karena memang tinggal bareng ya di satu rumah. Karena saya selalu percaya bahwa namanya kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya harta yang berlimpah, namun yang paling penting, harta yang paling berharga itu keluarga. Jadi kita ingin tinggal bareng di rumah yang secukupnya namun hangat, ya, bareng sama Oma sudah sendiri gitu ya. Ya nggak mungkin kita tinggalkan sendiri di rumah, mau semewah apapun akan merasakan kosong dan hampa. Kita makan sama-sama, di satu masih sehat, masih bisa beraktivitas. Ya sering lah aku, zaman aku syuting, Oma selalu bawain makanan, masakan dia. Biasalah, Oma tuh makanan kampung, sama seperti aku yang aku suka, yang keluarga kita suka, gitu. Makan nasi, timun, sayur, tempe, tahu, sambal yang pedas banget, itu sudah ciri khas Oma gitu. Dan masih suka disuapin Oma juga sampai di kira-kira ya setahun kemarin masih makanan yang suapin. Terus Oma juga suka minta foto-foto gitu, foto-foto terupdate dari cucu tersayangnya gitu. Dia pasti bangga lah gitu. Oma bisa melihat cucu tersayangnya jadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, bisa bekerja, ditonton satu Indonesia. Itu adalah, itu kebahagiaan, salah satu kebahagiaan yang aku bisa kasih ke Oma. Lewati karya-karya aku, dia terhibur nonton sinetron, proyek-proyek aku selama ini, menghibur dari rumah, bangganya dari TV, dia lihat, di foto, dia percaya semua peran-peran yang aku mainkan itu realitanya gitu. Di saat ada karakter yang jahat, Oma kalau ketemu main ke lokasi syuting dipikir jahat beneran orangnya, padahal baik banget. Ya itulah orang tua. Ya aku selalu ngasih tahu bahwa Oma ini cuma acting, ini cuma dunia hiburan. Ya itu tugas kita sebagai dunia penghibur, menghibur orang-orang seperti Oma di luar sana yang memang sangat membutuhkan hiburan.
Kayak hanya Oma nih, dimanapun kan namanya orang tua itu dikasih mobil mewah, dikasih handphone mewah, itu sudah nggak ada harganya. Harganya buat mereka itu pasti quality time, bangga melihat cucunya makan masakan dia, bangga kalau ada temen yang datang ngasih oleh-oleh, ngasih apa ya, ini buat kamu bawa pulang, diterima meskipun enak apa tidak enak kita terima, itu adalah suatu kebahagiaan untuk dia. So itu sih yang sulit. Tapi ada cita-cita Oma yang belum tercapai nggak sih dari lu sendiri? Jadi kayak Oma pengen kamu kayak gini dong, kayak gini, apa yang belum tercapai? Sebenarnya Oma nggak pernah ya menitipkan Oma pengen kamu gini, tuh nggak pernah. Namanya orang tua, Oma pasti nggak akan menuntut atau menginginkan sesuatu untuk membebani anak ataupun cucunya. Tidak pernah menuntut, cuman ya dari kita pasti ingin terus memberikan apa yang kita bisa. Contoh mungkin liburan, quality time liburan. Yang buat aku sedih adalah harusnya kita lebih sering spend time sama Oma. Semasa Oma masih hidup itu kita ajakin keluar kota bareng-bareng, family trip, naik mobil, naik pesawat, naik kereta api, menikmati pemandangan. Oma tuh suka duduk di taman manapun, dia suka ngeliat bunga-bunga, rumput-rumput hijau, itu adem dia. Itu yang membuat dia sangat happy. Namun biasanya hal yang simple itu malah susah ya untuk kita lakukan. Dibilang sibuk ya juga nggak bisa ngomong kita sibuk banget, kita pasti punya waktu. Namun kita memilih untuk melakukan hal yang membuat kita lebih happy dibanding membuat orang yang kita cintai happy. Kita pikir Oma ya udahlah, orang udah tua, ya paling dikasih makan, liburan sekali-sekali diajak, cukup. Padahal harusnya kita bisa memberikan lebih lagi, lebih bisa memberikan waktu ngobrol sama Oma di kamar sebelum tidur, cerita-cerita, gangguin Oma. Itu yang mungkin penyesalan sih, penyesalan saya, dan saya yakin banyak orang juga menyesal tidak melakukan itu. Namun ya sekarang Oma udah dipanggil Tuhan ya, kita harus terima, kita tetap fokus menjalani hari-hari ke depan aja. Sorry sebelumnya, biasanya kan rata-rata kayak ada firasat. Ada nggak sih? Belum. Well, aku sih jujur dari Oma drop itu memang kondisinya menurun pasti. Namun firasat-firasat yang aku rasakan itu baru 2 minggu ini. Apalagi seminggu terakhir itu melihat kondisi Oma yang sudah terjun bebas, sudah sangat parah. Aku merasa bahwa ya aku nggak bisa bilang oh pasti besok nggak adanya atau apa, tapi yang pasti it's coming soon, it's coming to an end, segera. Jadi itu yang aku rasakan, dan aku melihat Oma di rumah di beberapa hari terakhir itu sudah seperti nyawanya tidak ada di situ, kayak sudah berserah. Rasa sakit yang dia alami sudah bukan dia rasakan lagi, namun lebih ke berserah bahwa ya dia akan meninggalkan semuanya. Apalagi pas di rumah sakit kemarin itu adalah momen terberat sih, melihat Oma ya udah kayak di sinetron yang aku mainin lah, di film-film, melihat detak jantung yang semakin lama semakin gak jelas, saturasi darahnya drop, kadar oksigen dalam tubuhnya juga sudah sangat rendah, Oma sudah di titik koma. Melihat itu semua secara real, aku sering mainin karakter-karakter yang seperti itu di dalam sinetron, project aku. Melihat itu secara real, wow, itu it's really hard, sangat berat sekali sih, berat banget. Semasa beliau masih sehat, pernah nggak sih kayak ngasih nasihat ke lu nih, kan dia gregetan sama lu nih, kayak orang kayak begitu kan? Enggak sih nasihat, kalau nasihat ya nasihat lah, maksudnya lebih menjaga kesehatan aja sih. Karena laki-laki kita ya suka tingginya begadang atau rokok dan lain-lain, itu sangat dilarang lah sama Oma. Terus ya lah namanya anak-anak muda kan,
sih pasti Oma akan bilang, kalau bisa jangan dilakukan, terus harus lebih dekat dengan Tuhan, apapun agama kita maksudnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya dia sudah berada di fase kehidupan yang lebih dari aku, dari orang tua aku. Dia tahulah asam garam kehidupannya itu udah dilewatin semuanya sih. Jadi ya nasihat dia pasti kita dengarkan, namun pasti sulit untuk kita terapkan kadang-kadang. Gitu sih. Mungkin terakhir doanya untuk kamu. Doa aku untuk Oma, semoga Oma bisa tenang di sana, di alam Oma bersama Tuhan Yesus, dan di sana semoga Oma juga sekarang sudah bebas dari segala penyakit, segala rasa sakit yang diderita Oma sekarang sudah diambil sama Tuhan. Ya kita yang ditinggalkan sedih kalau kita melihat dari kacamata satu sisi, namun di sisi satunya aku bangga dengan perjuangan mamaku, papaku, perjuangan aku dan adik, keluarga terdekat yang setiap harinya melihat Oma, ngasih makan Oma dengan kondisi yang sangat terbatas, ngasih obat. Di hari-hari terakhirnya dia pakai sonde selang 30 cm yang masuk ke dalam badannya untuk mengkonsumsi makanan dan obat-obatan. Cairan sudah tidak bisa minum lagi, semua dipaksa. Itu kan sangat menderita yang melihat orang tua kita harus dia buang air besar dan buang air kecil sudah tidak tahu kapan harus dia keluarkan, langsung keluar begitu aja. Mama yang harus membersihkan, dibantu sama asisten rumah tangga juga. Namun melihat itu semua pasti sangat sudah selesai gitu buat mama juga, kerja kerasnya mama juga sudah selesai. Tuhan juga ingin mama untuk istirahat, untuk fokus kepada kebahagiaan mama di rumah sebagai ibu rumah tangga, mendidik aku, anak-anaknya, Renzo, juga mendidik istri dari papa. Sekarang fokusnya juga sudah mulai fokus sih gitu. Namun yang membuat sedih sekali apalagi semalam pas masuk ke rumah, ruangan rumah, kamar rumah, lihat parfum-parfum yang masih ada di atas meja, selimut yang Oma pakai, bantal yang Oma masih pakai semasa dia sehat sampai dia tutup usia. Dia meninggalnya pun juga menggunakan bantal itu di rumah sakit. Selimut Oma, minyak wangi Oma, lipstik Oma, apapun lah yang ada di kamar Oma itu sekarang sudah menjadi barang yang sangat mahal sih. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya, yang sangat patut diapresiasi. Bahwa ya pesan dari aku apa ya, mungkin aku juga udah terlalu sibuk mengejar harta sampai mengejar kebahagiaan sampai aku melupakan bahwa waktu itu harganya itu mahal banget sih. Nah, ini nenek yang berpulang aja aku bisa merasakan seperti ini, apalagi harus melihat orang tua ya ketika nanti ada waktunya, ataupun anak aku sendiri nanti beberapa tahun ke depan. Lihat perpisahan itu, waktu itu cepat banget sih. Jadi harus appreciate banget momen bersama keluarga, siapapun kita itu bersama aku. Jangan terlalu ngejar harta, karena at the end of the day, harta itu ketika dijual untuk pengen lihat rumah lagi cukup 10 menit nggak ada yang bisa. Rencana Oma dimakamin di mana dan akan berangkat kemana? Iya, jadi sekarang ini kita lagi di Jakarta dan Oma akan diberangkatkan nanti malam akan berangkat ke Surabaya. Kita sama-sama akan berangkat ke sana. Saya akan nyampe pagi. Di sana kita akan bawa Oma ke TPU. Awalnya kita
pagi Uma akan dimakamkan di Kembangkuning di Surabaya. Sana, ya keluarga besar Uma di sana. Uma ingin dimakamkan di sana. Jadi kita ikuti kemauan Uma selama Uma masih hidup, punya mimpi-mimpi itu ya kita laksanakan. Pasti akan jadi hari yang sangat panjang dari kemarin, hari ini sampai besok 2 hari lagi. Akan jadi hari-hari yang berat lah untuk aku dan keluarga. Namun ya harus dijalani. Oke, terima kasih Segi ya. Terima sekali lagi turut berduka cita. Terima kasih, thank you guys. Thank you. Thank you. Kasih minum ya. Siap. Thank you, thank you. Siap.